Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya surah surah iyo leri ler tandure wis sumilir ta ijo royo tak senggok kemanten anyar Caangon penenok bimbing kuwi lunyu penenok kanggo maksud tetep ira kumite kedaing pinggir tetemono jumatono kanggo sebo mengko sore mumpung sadang remulane mumpung jembar kalangane ya sing adoh diawe, sing cedhak digandeng, sing wis raket dirangkul. Napa niku tegese? Maksudnya sing adoh diawe itu yang jauh didekatkan. Yang dulu terpisah, maksudnya yang dulu ada masalah dan lain-lain itu didekatkan. Dibuat baik kembali, kan begitu. Nah, sing adoh diawe. Maksudnya yang saudara atau siapa yang jauh didekatkan, atau siapa yang dimaksud kurang lebih itu siapa yang pernah melenceng dari aturan dikembalikan, kurang lebih seperti itu. Sing adoh diawe kan itu. Sing cedhak di apa tadi? Digandeng. Sing cedhak digandeng. Maksudnya sing cedhak itu kalau yang sudah memahami, yang sudah mendekati, ya dirangkul. Maksudnya kita jaga kebaikannya sampai seterusnya dan seterusnya. Terus sing wis raket dirangkul. Maksudnya raket dirangkul itu yang sudah baik, dijaga keimanannya, dijaga persahabatannya, dijaga apa saja, yang mana jangan sampai pudar. Jadi intinya pertanyaan tadi itu yang intinya yang lupa atau yang jauh diawe, maksudnya didekatkan, yang sudah lupa diingatkan kembali, yang berdekatan itu ya digandeng, maksudnya yang sudah baik, yang sudah paham dan lain-lain kita ajak kembali, apalagi yang sudah baik jangan sampai udar. Maksudnya yang raket tadi dirangkul itu jangan sampai udar. Jadi intinya dari apa yang ditanyakan itu tentang falsafah Jawa, yang mana kurang lebihnya ini tentang kehidupan manusia, yang mana tentang keagamaan, tentang budaya, dan tentang apa saja tentang kehidupan seharian, untuk tentang berumah tangga dan tentang intinya yang ditanyakan ini dalam falsafah Jawa ini tentang kebaikan seseorang. Jadi yang sudah menjauh didekatkan, yang sudah dekat dirakatkan, yang sudah raket diajak bersama. Intinya kurang lebih seperti itu. Ini tidak ada pertanyaan lain, cuman tadi ada yang tanya lagi kenapa itu anjing najis. Nek masalah anjing najis haram dan lain-lain di Al-Quran tidak ada, adanya di hadis. Yang ada itu di Al-Quran itu sebangsa babi. Yang ada yang di Al-Quran, yang anjing nggak ada. Makanya ada dua pendapat, ada yang dibilang najis, ada yang tidak. Tapi umumnya yang di Indonesia anjing itu najis. Tapi masalah pernah yang kubaca hadis itu apabila anjing itu menjilat di cawan, dan cawan itu harus dibasuh 7 kali. Yang Jawa di cawan. Nah seperti itu. Nah itu dalam hadisnya memang ada. Tapi kalau di Al-Quran nggak ada keterangan anjing itu najis dan haramnya, belum temukan, pelajari sampai adanya di hadis. Itu masalah anjing. Dulu sudah pernah saya terangkan
Ini ditanyakan lagi. Ini cuma sekedar cerita. Ini juga cerita dari guru-guru yang lama, tapi hadisnya juga belum pernah ditemukan. Riwayatnya seperti ini. Allah membuat manusia dari tanah, sebongkah tanah. Karena setan tidak mau tunduk pada manusia, tidak mau menghormati manusia saat dibentuk. Sudah membentuk manusia, diludahi. Setan meludahi tanah tersebut untuk mau diludahi tanah tersebut untuk menghina istilahnya tanah yang mau calon manusia Nabi Adam tadi. Allah membuat manusia dari tanah, setan datang meludahi. Gini kok dianggap istimewa diludahi, kena pusarnya. Saat itu pusarnya dijual, dijukil Allah, dibuang jadi anjing. Ini hanya cerita, tapi hadisnya belum saya temukan, hanya cerita saja. Nah, jadi anjing. Nah, makanya anjing itu dianggap haram karena bagian dari tubuh manusia. Ada yang cerita seperti itu, ada guru yang cerita seperti itu. Ini hanya cerita, tapi hadisnya belum saya temukan. Nah, dan anjing karena dari tubuh manusia, makanya dia menjaga manusia, menjaga tuannya. Anjing kan sifatnya menjaga tuannya. Ya toh? Anjing kan sifatnya menjaga tuannya. Walaupun najis, walaupun dianggap haram, itu menjaga tuannya. Saat anjing ini keluar bertemu kuda, hilang suatu saat kuda Anda ditunggangi manusia ini. Nah, kalau seperti itu berarti kan kuda diciptakan lebih awal daripada manusia. Karena ceritanya seperti itu. Manusia dari tanah, terus ini jadi anjing, setelah jadi anjing ini jadi manusia. Belum jadi manusia, masih jadi tanah. Si anjing bertemu kuda, cerita kalau suatu saat kamu jadi tunggangan manusia. Kuda marah, mau diinjak-injak tanah tersebut. Saat didatangi mau dijak-injak, dikejar anjing, digurak anjing. Jadi istilahnya tanah ini dijaga oleh anjing, dijaga, sifatnya dijaga. Tapi ini hanya cerita zaman-zaman dulu. Hadisnya belum saya temukan. Yang jelas hadis yang saya ketahui itu apabila bejana dijilat anjing, bejana tersebut harus dibersihkan 7 kali basuh. Di Al-Quran tidak kami temukan, mungkin kalian lebih paham atau bagaimana. Al-Quran tidak temukan bahwa anjing itu haram atau najis. Tapi yang ada yang kami ketahui hadis. Karena bagaimanapun juga manusia kan berdoanya, orang Muslim kan Al-Quran dan hadis. Ada yang ditanyakan tentang ini? Tidak ada? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni, dosa kula nyuwun diampuni. Para santri, putra lan putri, mulai iki sregep ngaji, kanggo sangu yen wis mati, yen ditimbali marang Gusti, kabeh manungsa bakal mati. Yen wis mati terus diadusi, diwuduni ya dimenyani, dipocong karo kain mori, dicekakil terus disolati, dilebokke ning jero jeburi, dikubur ning jero bumi, jero kuburan rasane wedi, sing lawat kabeh padha bali, ora ana sing gelem ngancani, ora ana sing gelem nunggu
dilakoni amale kurang bakale rugi. Ya Allah ya Rabbi panjenengan kula tangisi kula nyuwun disahakeni dosa kula nyuwun diampuni. Doakan kalian yang sakit semoga lekas sembuh. Amin. Ibunya siapa itu Semarang? Bu Nurayati semoga lekas sembuh. Terus Bu Pak Tadi semoga lekas sembuh. Amin. Siapa itu? Bu Jamila juga aku doakan lekas sembuh. Termasuk ibunya Om Patmo aku doakan lekas sembuh. Dan semoga kalian yang usahanya baru turun dan lain-lain doakan bangkit kembali. Amin. Kepercayaan ada kesejahteraan di masa mendatang. Amin. Semoga rezeki lancar kepada kalian semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah ya Rahman, kumohon belas kasihan, dosaku baain lautan, kuharapkan dapat ampunan. Majelis lambah pedakungan di setiap pengajian ingin selalu mengingatkan, sering membaca Al-Quran. Pegang HP bukanlah larangan, bolehlah buat hiburan, asal jangan sampai kebablasan, melupakan kewajiban. Pesan dari Mas Panembahan, kematian bagaikan arisan, tiap insan pasti mendapatkan, duluan atau belakangan. Bedanya